Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan tentang teknologi masyarakat Islami dalam hal ini, yaitu pembuatan pupuk kompos padat limbah kotoran sapi dengan metode fermentasi menggunakan biofaktor Starbio. Nah, perkenalkan, nama saya Yutara Jendri dengan NIM 70200119015. Pertama, apa sih pengertian dari pupuk kompos? Nah, pupuk kompos merupakan organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Nah, pupuk kompos itu berasal dari limbah peternakan atau pertanian. Bila tidak dimanfaatkan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan berupa pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi sumber penyakit yang dapat memacu peningkatan gas metan dan juga gangguan pada estetika dan kenyamanan. Dalam hal ini pupuk kompos tersebut dibuat dari peternakan sapi. Nah, satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8-10 kg per hari, atau sama dengan 2,6-3,6 ton per tahun. Nah, limbah ternak sebagai hasil akhir dari usaha peternakan memiliki potensi untuk dikelola menjadi pupuk organik seperti kompos yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, meningkatkan produksi tanaman, meningkatkan pendapatan pertanian, dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Nah, ciri-ciri pupuk kompos atau pupuk organik. Pertama itu nitrogen dalam bentuk persenyawan organik sehingga mudah dihisap tanah. Yang kedua, baunya sama dengan tanah, tidak berbau busuk. Ketiga, warna coklat kehitaman berbentuk gembur seperti tanah. Nah, keempat, pupuk kompos yang baik atau pupuk organik yang baik jika dimasukkan ke dalam air seluruhnya akan tenggelam dan air tetap jernih serta tidak berbau warna. Yang terakhir yaitu jika diaplikasikan pada tanah tidak akan memicu tumbuhnya gulma. Nah, bagaimana sih perspektif teknologi pengolahan limbah ternak sapi dalam Islam? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Islam limbah dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dalam hal ini Al-Quran mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat dari perbuatan dan atau ulah manusia sendiri. Maka Al-Quran dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman-Nya yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan yang seperti kita ketahui bahwa Islam itu sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlangsungan kehidupan di dunia. Selanjutnya itu proses pembuatan pupuk organik. Nah, proses pembuatan pupuk organik dimulai dari penjemuran kotoran sapi dengan menurunkan kadar airnya. Setelah kadar air cukup, kotoran dicampurkan dengan sekam padi atau Starbio. Penambahan sekam padi bertujuan untuk membantu menaikkan pH karena pH kotoran sapi sangat rendah, berkisar 4,0 sampai 4,5, dan Starbio dipergunakan untuk fermentasi kotoran agar pembusukan cepat terjadi. Nah, setelah itu kotoran diaduk agar tercampur rata dan ditutup terpal dengan tujuan agar menjaga suhu yang naik tetap pada kondisi panas 70 derajat Celcius agar mikroorganisme yang merugikan serta gulma mati. Nah, setelah 2 hari kemudian kotoran diaduk menjaga kadar oksigen agar tetap tinggi. Nah, pengadukan secara berkala dilakukan secara 2 minggu, yaitu atau sampai suhu turun ke suhu udara dan tidak berbau lagi. Nah, yang menandakan bahwa proses kompos telah selesai itu berlangsung setelah kompos setelah selesai kompos diayak dan dikemas. Nah, kelebihan dari pupuk kompos yaitu
lebih bermanfaat bagi masyarakat petani karena alat dan bahan yang digunakan untuk mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Nah, kelemahannya yaitu pupuk organik yang sulit dipasarkan karena pupuk tersebut masih di bawah standar untuk pemasaran.